Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kayak jalan di tempat? Rasanya seperti ada dinding yang nggak kelihatan, yang menghalangi kita untuk maju. Nah, menurut sebuah teks pendidikan Islam, kita akan coba bongkar 3 rintangan tersembunyi yang mungkin tanpa sadar kita bangun sendiri. Ada kemunafikan, kerasnya hati, dan penolakan untuk berubah. Coba deh direnungkan. Kita tahu persis apa yang seharusnya dilakukan. Mungkin itu nasihat yang bagus. Tapi kok ada aja sesuatu di dalam diri kita yang menolak, yang melawan? Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Ini dilema yang universal banget. Dan saya yakin kita semua pernah mengalaminya. Sumber yang kita gunakan ini menawarkan semacam kerangka atau peta untuk memahami perilaku sabotase diri ini. Teks ini menunjuk 3 sifat spesifik yang fungsinya itu mirip rem internal. Tanpa sadar kita injak dan akhirnya ya kita jadi susah maju. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama dan mungkin yang paling rumit, kemunafikan. Atau dalam bahasa Arabnya sering disebut nifak. Ini konsep yang sering banget disalahpahami, jadi mari kita coba luruskan bareng-bareng. Intinya, nifak itu adalah ketika ada jurang pemisah antara topeng yang kita pakai di depan orang dengan wajah asli kita di baliknya. Di luar, kita mungkin kelihatan baik, setuju, bahkan soleh. Tapi di dalam hati, wah, bisa jadi kita menyimpan niat buruk, penolakan, atau bahkan kebencian. Terus kenapa sih sifat ini dianggap paling bahaya? Jawabannya simpel banget. Karena dia tersembunyi. Sifat ini bekerjanya di balik layar. Orang yang punya sifat ini susah diidentifikasi. Bisa jadi orang terdekat kita, atau yang lebih ngeri lagi, jangan-jangan sifat itu ada di dalam diri kita sendiri tanpa kita sadari. Untungnya, ada semacam alat diagnostik yang jelas yang diberikan dalam kitab suci. Ada 3 tanda kunci yang bisa kita perhatikan untuk mengenali sifat ini. 3 tanda ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah spesifik banget. Kenapa? Karena masing-masing merusak pilar kepercayaan dalam hubungan manusia. Bohong merusak integritas ucapan. Ingkar janji merusak integritas komitmen. Dan khianat itu merusak integritas tindakan. Jadi ini bukan soal khilaf sekali 2 kali ya, tapi udah jadi pola yang menunjukkan ada sesuatu yang retak di dalam diri. Supaya nggak abstrak-abstrak amat, mari kita lihat sebuah studi kasus dari sejarah yang dengan sangat jelas menggambarkan ketiga ciri ini dalam diri satu orang. Ceritanya berpusat pada seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, dia ini orang yang sangat berpengaruh dan disegani di kota itu. Jadi ini dia akar masalahnya. Abdullah bin Ubay ini sedikit lagi jadi Raja Madinah. Tapi kedatangan Nabi justru menyatukan suku-suku yang tadinya berperang. Dan Nabilah yang akhirnya menjadi pemimpin. Ambisinya yang gagal ini berubah jadi kebencian dan iri hati yang terpendam. Dia pura-pura masuk Islam, tapi hatinya nggak pernah benar-benar tulus. Coba lihat polanya. Ini bukan tindakan spontan, tapi pengkhianatan yang direncanakan. Di Perang Uhud, dia menarik sepertiga pasukan di momen paling genting. Ini jelas pengkhianatan amanah. Dia juga menyebar fitnah keji tentang istri Nabi. Ini adalah kebohongan yang merusak. Dan dia bahkan sampai berkonspirasi untuk membunuh. Puncak dari pengkhianatan. Dan ini nih salah satu ucapannya yang paling terkenal. Yang dia katakan untuk memecah belah antara penduduk asli Madinah dan para pendatang. Dia sengaja bikin perpecahan dengan menyebut kelompoknya sebagai orang mulia dan para sahabat Nabi sebagai orang hina. Sebuah narasi beracun yang tujuannya cuma satu, memicu kebencian. Nah, di sini nih, ciri kalau ngomong suka bohong kelihatan jelas banget. Waktu Zaid melaporkan ucapannya, apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay? Dia nggak ngaku. Dia malah datang ke Nabi dan bersumpah mati-matian, memutarbalikkan fakta dan menuduh Zaid yang salah dengar. Tapi kebohongan ini akhirnya terbongkar, bukan oleh saksi manusia, tapi langsung oleh wahyu dari Tuhan yang membenarkan Zaid. Ternyata, sifat munafik ini seringnya nggak sendirian. Ia seringkali berakar pada, atau malah menyebabkan, 2 rintangan lain yang juga disebutkan dalam sumber kita. Keduanya sering jalan beriringan, hati yang keras dan pikiran yang keras kepala. Di sini, kita lihat ada 2 rintangan yang beda, tapi saling menguatkan. Di satu sisi, ada hati yang keras. Bayangin aja tanah yang saking keringnya sampai retak-retak. Nasihat baik itu ibarat air, tapi karena tanahnya sudah terlalu keras, airnya nggak bisa meresap, cuma lewat begitu saja. Di sisi lain, ada pikiran yang keras kepala. Ini bukan lagi tanah yang pasif, tapi seperti orang yang sengaja membangun tembok, menolak setiap ide baru yang menantang keyakinannya. Jadi, poin kuncinya di sini adalah perbedaan antara kondisi pasif dan pilihan aktif. Keras hati atau kaswah al-qalb itu sesuatu yang terjadi pelan-pelan.
Hati kita jadi mati rasa karena terlalu sering diabaikan. Nah, kalau keras kepala, itu adalah pilihan yang sadar. Itu adalah keputusan yang disengaja untuk menolak perubahan. Ibarat deklarasi, aku nggak akan berubah, titik. Kutipan dari ulama besar Ibn Qayyim al-Jauzi ini benar-benar menekankan betapa seriusnya kondisi hati yang keras. Jadi ini bukan sekedar masalah psikologis atau mental block ya. Ini dianggap sebagai hukuman spiritual yang paling berat. Karena hati yang keras itu nggak lagi bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan atau menerima petunjuknya. Oke, setelah kita memahami ketiga rintangan ini, kemunafikan, keras hati, dan keras kepala, pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya kita mulai merobohkan dinding-dinding ini dari dalam diri kita sendiri? Jadi kesimpulannya, kita telah melihat 3 tembok internal. Penipuan tersembunyi dari kemunafikan, matinya kepekaan dari hati yang keras, dan penolakan sadar dari kepala yang keras. Tapi, semua rintangan ini punya satu kunci pembuka yang sama, kesadaran diri. Kita nggak bisa memperbaiki apa yang nggak berani kita akui. Mengakui adanya dinding-dinding ini di dalam diri kita adalah langkah pertama dan paling penting untuk berubah. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dinding apa yang mungkin sedang Anda bangun? Apakah itu dinding kebohongan-kebohongan kecil? Atau janji yang sering diingkari? Apakah hati Anda terasa sedikit lebih keras dari sebelumnya? Atau adakah area di mana Anda dengan keras kepala menolak untuk berubah? Mengenali dinding itu adalah langkah pertama untuk menemukan jalan keluarnya. Terima kasih telah menyimak.